Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami keluarga kerajaan surga yang Engkau panggil sebagai satu tubuh Kristus. Kami dari Katolik, kami dari Kristen, kami sama-sama tubuh Kristus. Dan kami rindu mengalami breakthrough, mengalami perjumpaan dengan Engkau lebih lagi. Tuhan, kami tidak mau kenal Engkau dari kulitnya saja. Tuhan, kami tidak mau dikacau dengan doktrin gereja masing-masing. Tuhan, kami mau jadi satu dengan Engkau, tubuh Kristus. Engkau sendiri Bapa di surga, Engkau sendiri Tuhan Yesus menjadi kepala buat gerejanya, menjadi kepala buat kami sebagai anak-anak keluarga kerajaan surga. Dan kami ini satu keluarga besar, disatukan oleh kuasa darah Yesus, disatukan oleh firman, disatukan oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan terus memerdekakan kami. Kami mengenal kebenaran, kami dimerdekakan oleh kebenaran. Tuhan, kami menghardik setiap roh perpecahan yang mulai masuk di dalam KKS ataupun di dalam gereja-gereja di tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap roh adu domba, setiap roh perpecahan, setiap roh penyesatan, setiap portal-portal dari kuasa kegelapan yang mulai terbuka dengan masif dan anak-anak Tuhan tidak peka. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini semua portal-portal dengan penyesatan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak penyesatan, kami menolak roh adu domba atas seluruh keluarga kerajaan surga. Kami disatukan oleh kuasa darah Yesus, kami disatukan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus saja yang akan melingkupi kami di dalam nama Yesus. Mari Tuhan ajari setiap kami siap untuk menjadi duta-duta kerajaan surga yang diutus kemanapun kami akan memberitakan Injil. Diutus untuk kami memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Dan kami menjadi tunas-tunas yang akan terus bertumbuh. Menjadi alat-Mu. Menjadi terang dan garam buat sekeliling kami. Dan Tuhan, kami bukan ilalang. Kami gandum yang akan berfungsi dan kami akan disatukan menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, di pikiran kami yang kalau ada roh-roh penyesat, di dalam pikiran kami kalau ada roh-roh adu domba, di dalam pikiran kami kalau ada suatu pikiran negatif atas keluarga kerajaan surga, kami hardik di dalam nama Yesus. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, buat kami terus berfokus hanya kepadamu saja. Kami tidak mau distract dengan apapun yang sedang dunia tawarkan. Dan hari ini kami mau berfokus mengerti kehendak-Mu di dalam nama Yesus. Hari ini juga ada teman-teman kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka, berikan keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan tambahkan api buat kami semuanya. Makin menyala-nyala di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus beracaralah. Dan kami mengikat setiap kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, silakan booming dulu ya, biar tegang, nggak tegang, biar biar ketegangannya segera mencair. Booming dulu ya, silakan. Ya, mic-nya booming. Ya, udah kedengeran belum? Sudah. Oke. Udah Kiming. Iya, aduh. Oke. Jadi malam ini saya akan mau sharing tentang berkat itu ada beberapa sumber ya. Eh, Oke. Yang pertama adalah berkat awal penciptaan. Nah, saya minta Ibu Dokter Novi untuk sharing PPT-nya. Oke. Nah, ini dia. Yang pertama, berkat awal penciptaan. Kita baca dari Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan
hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Saudara-saudara, di sini jelas banget ya, Tuhan itu adil, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Di Kejadian pasal 1, Allah itu menciptakan terang dan gelap. Tuhan menciptakan samudera raya, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, binatang di darat, di laut, di udara, benda-benda penerang langit, matahari, bulan, dan bintang. Wah, semuanya itu ciptaan untuk semua manusia, bukan untuk hanya untuk orang baik ataupun orang benar. Tidak. Semua ciptaan di Kejadian pasal 1 itu untuk semua manusia. Tuhan menerbitkan matahari, Tuhan menurunkan hujan, Tuhan memberikan waktu yang sama, kesempatan yang sama, yaitu 24 jam untuk semua orang. Untuk orang baik ataupun orang jahat. Untuk orang fasik ataupun orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, hanya satu kali Allah menginterupsi dengan sangat keras yang merusak bumi, yaitu peristiwa air bah. Ya. Tetapi setelah peristiwa air bah itu, Tuhan berjanji takkan mengutuk bumi. Takkan mengutuk bumi karena manusia. Walaupun yang ditimbulkan oleh hati manusia itu adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Tuhan juga berjanji selama bumi ada, maka musim menabur, musim menuai, panas, dingin, musim kemarau, musim hujan, ya itu tidak akan berhenti-hentinya, ya. Jadi hukum alam itu berlaku untuk semua manusia. Tuhan menerbitkan matahari, Tuhan menurunkan hujan untuk semua manusia. Tuhan juga memberikan waktu yang sama 24 jam satu hari di semua belahan dunia. Yang membedakan adalah kalau kita notabene adalah anak Tuhan, tetapi malas, tidak mau bekerja, tidak mau mengusahakan tanah, sedangkan orang fasik ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka rajin, bekerja keras, mereka mengusahakan tanah. Nah, itulah yang membedakan. Ya, walaupun mereka tidak kenal Tuhan, mereka tidak pelayanan, mereka itu orang-orang jahat, tetapi kenapa tanahnya ditanami padi misalnya? Wow, hasilnya melimpah ruah. Nah, itu karena ada berkat yang sama yang Tuhan berikan. Tuhan berikan matahari, Tuhan berikan hujan. Yang membedakan adalah orang itu mengerjakan tanahnya, ia bekerja keras. Itu yang membedakan. Ya, Paulus berkata di 2 Tesalonika 3 ayat 10, orang yang tidak mau bekerja tidak usah makan. Nah, ingat, Adam dan Hawa pun bekerja di Taman Eden. Mereka harus mengusahakan tanah. Ya, oke. Sekarang itu tadi berkat awal penciptaan. Sekarang yang kedua adalah berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Dokter Novi minta halaman kedua. Nah, ya kita baca Mazmur 5 ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah, engkau memagari orang benar dengan anugerahmu seperti perisai. Mungkin setiap kita masih ingat ya,
peristiwa Ayub. Ayub itu adalah orang benar di mata Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Betul? Dia adalah orang benar. Betul? Nah, iblis berkata kepada Tuhan, ya, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini membuktikan bahwa orang benar itu ada pagar di sekeliling orang benar dan rumahnya dan segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan berkati. Dan apa yang dimilikinya itu makin bertambah. Itulah orang benar. Ya, oke. Amsal 10 ayat 6a. Berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, orang benar itu jadi orang benar itu apa ya? Nah, orang benar itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia disucikan, dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Oke? Itu yang satu. Orang benar itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Jadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. 3 kabelnya, jangan ada yang putus. Ya, oke. Berkat-berkat Tuhan itu disediakan bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, jadi kita ini yang ada di KKS adalah orang-orang benar. Amin. Amin. Ya, oke. Kita ini beruntung loh. Kita ada di KKS. Kita itu bisa melihat ya, ada bukti, ada teladan, contoh teladan, yaitu Ibu Ana. Kita lihat keluarganya harmonis, pasangan suami istri rukun, anak-anak semua diberkati, keuangan berlimpah, kesehatan amat luar biasa. Itu waktu tidurnya sangat sedikit. Kapan aja telepon Ibu Ana tuh bales, jawab gitu loh maksudnya. Jadi waktu tidurnya itu sangat sedikit, tetapi kan kesehatannya itu sangat prima. Ya, kita bisa melihat ya, menjadi berkat dimanapun beliau berada dan kemanapun beliau pergi. Karena apa? Karena Ibu Ana adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang disucikan, dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Oke. Ibu Ana melakukan firman Tuhan. Beliau menjadi pelaku firman, menjadi berkat bagi kita semua dan bagi yang di luar sana, bagi orang-orang yang di penjara, ya, bagi gereja-gereja, tempat-tempat di mana beliau melayani. Nah, juga kabelnya 3 kabel di Roma 14:17 tidak pernah ada yang terganggu, nggak ada yang konslet, ya. Nah, itulah bukti. Sebab tentunya setiap kita juga mau ya, mau mencapai level seperti Ibu Ana ini. Nah, untuk itulah mari kita ikuti jejaknya. Kita ikuti jejaknya. Beliau orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, menjaga 3 kabel, membaca, kesukaannya adalah firman Tuhan. Berkali-kali Ibu Ana tuh bilang sama kita bahwa sehari-hari kalau nggak ada kerjaan ataupun sambil bekerja aja dia mendengar firman Tuhan. Jadi kesukaannya adalah
firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah, itulah yang beliau lakukan. Dia menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita mau keluarga kita diberkati, keluarga Shekinah seperti yang ada di foto ini, ya kita ikutin apa yang beliau lakukan. Itu kita tiru, kita lakukan juga. Amin, saudara-saudara. Ya, nah, Amin. jadi berkat Tuhan itu ada di Amin. atas kepala orang benar. Jadi Amin. berkat siapa yang ada di atas kepala orang fasik? Betul nggak? Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Nah, berkat siapa dong yang ada di atas kepala orang fasik? Betul nggak? Nah, kita lihat ya. Amsal 10 ayat 3. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Nah, berarti doa-doa orang fasik itu tidak didengar oleh Tuhan loh. Di sini jelas ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi doa-doa orang fasik itu tidak didengar dari Tuhan. Jadi berkatnya itu dari mana? Nah, kita lihat halaman berikutnya. Ibu Ana, oh Dokter Novi, ya. Nah, kita lihat ini berkat dari iblis ya. Jadi berkat Tuhan ada di atas orang benar. Berkatnya orang fasik itu dari mana? Nah, dari iblis jawabannya. Kita baca Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula. Ini peristiwa Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari itu ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus ya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, di Lukas 4 ayat 5 sampai 7 itu kata-katanya sama dengan yang di Matius ini. Cuma ada lebih detail ya. Detailsnya adalah tambahannya nih ya yang lebih details. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kepada iblis ya. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Nah, sebab semuanya itu telah diserahkan kepada iblis. Dan iblis memberikannya kepada siapa saja yang iblis kehendaki. Setiap kita tahu ya, begitu banyak orang-orang dunia yang pergi ke dukun, pergi ke Gunung Kawi, ataupun mengikat perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan untuk minta berkat, minta harta, minta kekayaan, minta kedudukan, tahta, minta kesembuhan dari sakit penyakit, ya, ataupun minta ilmu pelet, ilmu eh, itu kebal, ya, ilmu-ilmu gitu loh. Mereka mengikatkan diri. Itu banyak yang kita udah sering dengar gitu ya. Nah, jadi iblis itu memberikan kepada siapa yang mau menyembah dia gitu loh. Nah, saat iblis berbicara kepada Tuhan Yesus, semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuhan Yesus tidak membantah ya. Tuhan Yesus tidak membantah perkataan iblis ini. Berarti memang benar adanya bahwa iblis itu mempunyai kuasa untuk memberikan kerajaan dunia kepada siapa yang mau menyembah iblis. Ngerti ya sampai di sini ya?
Oke. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana iblis itu punya kerajaan dunia, ya. Kita lanjut. Dokter Novi. Nah, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi saat iblis ini dilemparkan, nih diceritain dulu ya. Iblis itu awalnya adalah pemimpin seluruh malaikat pemuji penyembah di surga. Ya, dia menjadi sombong, dia mau menyamai yang maha tinggi, dia mau menjadi Allah, dia mau disembah. Nah, jadi dia diusir dari surga. Maka terjadilah peperangan ini, ya. Tapi iblis itu dengan malaikat-malaikatnya yang ngikutin-ngikutin itu kalah, dilemparkan ke bumi. Nah, saat iblis itu nyampe di bumi, ya, dia itu mendirikan kerajaan untuk dirinya. Ngerti ya? Jadi iblis itu mengadopsi pemerintahan kerajaan Allah yang di surga, dia adopsi, dia bangun kerajaan untuk dirinya di bumi, ya. Nah, kita bisa lihat antek-anteknya itu, ya, di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini antek-antek iblis, ya, melawan pemerintah-pemerintah. Nah, eh, jadi antek-antek, jadi di setiap benua, setiap bangsa, daerah atau kota itu kan biasa ada penguasa-penguasanya gitu kan. Kita masih ingat waktu Daniel berdoa, dia puasa 21 hari. Jawaban doanya itu lama datangnya. Karena malaikat yang mau menjawab doa itu tertahan oleh penguasa Persia. Ya, itu di Daniel 10 ayat 13. Ya. Jadi penguasa Persia, bukannya raja di Persia, tetapi penguasa kegelapan di daerah Persia, gitu loh maksudnya. Ya. Ataupun setiap kita di Indonesia tahu ada Nyi Roro Kidul. Nah, itu kan dia menguasai daerah pantai selatan. Nah, kayak gitu. Jadi pemerintah-pemerintah itu antek-antek iblis yang menguasai suatu bangsa ataupun benua ataupun bangsa gitu ya. Nah, sedangkan melawan penguasa-penguasa itu eh, antek-antek iblis yang menguasai suatu provinsi yang terdiri dari banyak kota. Nah, penghulu-penghulu dunia yang gelap itu antek-antek iblis yang menguasai suatu kota ataupun daerah gitu ya. Sedangkan roh-roh jahat di dunia itu tingkatannya yang paling rendah. Jadi kuntil anak, tuyul, ya yang begitu-begituan. Roh-roh yang lemah dan miskin itu eh, roh kepahitan, roh kemarahan, roh sakit hati. Nah, itu tuh roh-roh jahat di udara. Roh tingkatnya paling rendah gitu ya. Ini sistem pemerintahan iblis ya. Oke. Nah, jadi kita yang saat ini tinggal di bumi, pilihan kita cuma dua. Mau tunduk kepada Tuhan Yesus atau mau tunduk
kepada iblis. Mau kerajaan surga atau mau kerajaan dunia. Itu pilihannya cuman ada dua. Surga atau neraka. Ya, ngerti ya sampai di sini nih ya. Iblis itu punya kuasa untuk memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, tahta, harta, semua eh, keinginan mata, keinginan daging, ya itu semuanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, itu semua kerajaan yang duniawi itu semuanya kalau mau menyembah iblis maka semuanya akan diberikan. Ngerti ya? Jadi karena diusir dari surga, dilemparkan ke bumi, jadi dia mendirikan kerajaan untuk dirinya, ya, dengan menyontek, mengadopsi kerajaan Allah di surga. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, amin. Jadi, kena iblis itu ya tidak pernah memberikan sesuatu tanpa imbalan. Memang seakan-akan apa yang diminta itu diberikan. Tetapi sebenarnya itu tipuan. Karena iblis mau mengambil jauh lebih banyak. Bahkan dia mau mengambil nyawa. Nyawa kita. Jadi kalau minta sesuatu, minta harta, itu Ibu Ana juga udah pernah ceritain ya. Jadi kalau misalnya minta harta, misalnya kekayaan kepada kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Ada perjanjian darah. Nah, itu sebenarnya harta yang diambil itu sebenarnya harta anak cucu ya. Jadi nanti eh, meninggalnya juga nyawanya kemungkinan itu juga diambil. Bisa nyawa keluarganya ataupun nyawanya sendiri. Pokoknya intinya adalah iblis itu tidak pernah memberikan sesuatu tanpa tumbal, tanpa imbalan gitu loh. Bahkan sampai ke nyawa. Sedangkan Tuhan, kalau berkat dari Tuhan itu tidak ada kesusahan di dalamnya. Kita bisa lihat ya, kalau berkat dari Tuhan itu tidak ada kesusahan di dalamnya. Tetapi kalau berkat dari iblis, nanti ada aja kecelakaan lah, sakit penyakit lah, ditipu orang lah. Eh, jadinya itu perbedaan ya, perbedaannya. Nah, sekarang yang terakhir ya, terakhir adalah berkatnya dari mana? Tadi kita udah belajar ya. Satu berkat awal penciptaan, Tuhan sudah menciptakan semua 1 hari 24 jam. Nah, bedanya adalah kerajinan. Ya, siapa yang mengusahakan tanah, siapa yang mau bekerja keras. Nah, yang kedua adalah berkat ada di atas kepala orang benar. Kita ingat Ibu Ana ya, keluarga, sekeluarga orang benar diberkati oleh Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah berkat dari iblis. Ya, mesti ingat akan ada tumbal. Tidak ada yang gratis kalau dari iblis. Ada kesusahan yang mengikutinya. Ya. Nah, sekarang yang keempat adalah hukum. Berkat itu bisa juga datang akibat hukum tabur tuai. Nah, di Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Saya nggak akan panjang lebar ya tentang hukum tabur tuai ini.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bahkan saya tuh mikir ya, dari mulai saya bangun tidur, saya bisa memutuskan saya mau apa. Dalam pekerjaan, saya bisa berpikir dalam meeting, ada ide-ide segala macam. Ini sumbernya bukan dari saya setelah aku pikir-pikir ya. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, nggak kenal akan Tuhan, itu nggak akan terjadi loh. Hikmat, kita bisa berpikir dengan jernih ya, bisa memutuskan secara sesuatu dengan bijak. Nah itu tadi yang dinamakan talenta, yang merupakan titipan, yang merupakan sesuatu yang dipercayakan. Berarti kan eh, apa ya? Tuhan ini kan harta banget ya buat kita ya. Nggak bisa apa-apa gitu loh tanpa tanpa Tuhan. Mulai dari kita bangun, kita berpikir sampai semuanya yang kita anggap kita memiliki itu ternyata kita nggak pernah memiliki satu pun. Hanya satu yang kita boleh klaim, relasi kita, kualitinya sebesar sebesar apa tuh yang kita bisa menilai secara pribadi. Namun pertanyaannya apakah kita ini sudah menganggap bahwa Tuhan itu adalah harta kesayangan kita. Jadi saya reverse. Bu Ana dulu pernah khotbah apakah kita ini harta kesayangan Tuhan. Sekarang kita balik, apakah Tuhan itu sudah menjadi harta kesayangan buat kita? Karena dengan pertanyaan itu, kata-kata takut akan Tuhan ini tidak menjadi klise lagi. Kalau kita menganggap Tuhan itu adalah harta harta kita, harta kesayangan kita. Kok sampai semilitan itu sih harus bicara harta kesayangan ya? Ya harus militan, kalau nggak militan nggak beroleh bagian apa-apa. Mazmur 63 ayat 3. Mazmur 63 ayat 4, maaf. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Ingat ya, waktu ini kan kita lagi jalanin di Mazmur nih. Ini kan kata-katanya Daud ketika lagi dikejar-kejar Saul di padang Yehuda, yang pada saat itu ini bukan kata-kata puitis loh ini. Ini benar-benar kata-kata yang dihidupi Daud, bahwa ketika dia di antara hidup dan mati dikejar oleh keluarganya sendiri, dia tetap mengingini kasih setia Tuhan lebih dari sekedar hidupnya. Gitu. Jadi apa? Ya harus semilitan itu ya untuk menjawab pertanyaan harta kesayangan kita ini tadi berupa Tuhan itu menjadi harta kesayangan kita. Lah, kok fanatik banget sih kesannya ya Kak, sampai menjadikan harta kesayangan kita gitu. Fanatik itu kan sebenarnya nggak apa-apa ya kalau tidak menyakiti siapapun gitu. Kita fanatik boleh-boleh aja kok, asal bukan menyakiti siapapun gitu. Dan yang kita fanatikan ini kan Tuhan sendiri, bukan terus kita fanatik dan kita melukai orang yang lain. Kenapa harus fanatik? Ya karena bolak-balik seperti yang Bu Ana sampaikan, bahwa kita ini adalah mempelai Kristus. Mana mungkin sih itu mau memilih pasangan kalau dia mencintai pasangannya itu setengah-setengah ya. Aku setengah mencintaimu, atau aku mencintaimu pada saat suka aja, tapi kalau duka aja enggak ya gitu. Ya tentunya setiap pasangan itu kan mau ya calon pasangannya itu adalah orang yang benar-benar sungguh mengingini dia lebih dari apapun, bahkan nyawanya. Itu yang akan dipilih oleh Tuhan dan akan diundang ke dalam perjamuannya untuk makan bersama dengan dia, mempelai Kristus. Namun memang belum semuanya merasa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya. Ini saya tidak berbicara kepada siapapun, ini adalah pengalaman saya secara pribadi. Jadi kalaupun memang ada kesamaan, mohon maaf, ini karena memang saya yang alamin sendiri. Waktu itu kenapa saya bisa sampai klise untuk kata-kata takut akan Tuhan, ini sebabnya ada dua kalau menurut saya. Yang pertama, ada luka di dalam diri saya pada waktu itu, dan ada kesombongan untuk mengakui luka tersebut ada, gitu. Jadi luka dan kesombongan itu seperti membangun tembok yang tebal, yang tinggi banget. Jadi kalau orang bicara firman atau nasihat yang terkait dengan Tuhan, itu nggak mempan buat saya.
Karena saya punya kebenaran sendiri, yaitu mengasihi diri sendiri atas luka yang saya alami gitu. Jadi saya nggak melihat Tuhan, tapi saya melihat hal-hal buruk, yaitu luka dan sombong lah, semuanya bisa sendiri gitu, semuanya bisa saya handle. Bahkan padahal sebenarnya enggak. Yang kedua adalah paradigma sosial, di mana orang-orang di sekitar, ya mungkin di keluarga kecil atau tempat bekerja atau apapun lah di lingkungan itu sepakat bahwa Tuhan itu tidak bisa mengatasi masalah kita. Tidak ada iman karena nggak pernah terpapar firman dalam hidupnya. Gitu. Itu ya, terus tapi kemudian sebenarnya good news bagi yang sekarang mungkin masih ada yang merasa luka ya dalam hatinya, itu lebih baik daripada merasa sehat dan tidak butuh pertolongan. Jadi kalau bagi siapa saja yang mungkin sekarang masih merasa terluka hatinya, itu lebih baik daripada merasa sehat namun sombong untuk meminta pertolongan. Namun jika yang saat ini sudah merasa takut atau Tuhan, sudah tidak klise lagi mendengar kata-kata takut atau Tuhan, tetap konsisten, karena kata-kata takut akan Tuhan ini butuh diuji, tidak harus dalam keputusan besar. Saya sebenarnya mau cerita, ya sebenarnya hal yang memalukan ya buat saya, tapi bolehlah saya cerita aja deh begini. Ini kejadiannya baru 2 minggu yang lalu lah. Jadi ceritanya saya pulang dari kantor lembur ya, itu cukup malam waktu itu. Jadi kantor saya ini kalau semisal lembur jam setengah 9 malam, kita boleh naik taksi dan itu dibiayai oleh kantor. Nah, singkat cerita, saya naik taksi karena sudah malam. Gitu, ketika masuk ke taksi gitu kan, itu jam itu menunjukkan jam setengah 9 kurang 5. Padahal saya diberi fasilitas itu jam setengah 9. Di situ sebenarnya setan itu benar-benar menggoda. Kalau kerjaan setan tuh begini ya. Makanya tadi Booming bilang nih, setiap hari itu kerjaan kita tuh mengalamkan kuasa kegelapan tuh enggak cuma setiap hari, tapi setiap jam, setiap detik. Tempting menggoda banget itu ya buat bilang, ya nggak apa-apa dong Tuhan, aku setengah 9 kurang 5 memakai voucher ini. Karena kan aku datangnya jam 7 pagi, padahal kantor mulai jam setengah 8. Fair dong kalau aku pakai voucher taksi untuk pulang, karena aku memulai kerja lebih awal daripada teman-temanku. Tapi ketika saya mau memutuskan menggunakan, itu hati saya seperti tertuduh. Walaupun secara logika berpikir itu benar. Jadi saya putuskan untuk tidak menggunakan voucher taksi itu, daripada untuk duit yang nggak seberapa, tapi hati saya tertuduh. Katanya takut akan Tuhan, tapi nggak takut. Cuman duit kurang dari 100.000 aja, kamu menggadaikan keimananmu. Ya akhirnya saya nggak pakai lah, daripada saya tertuduh dan tidak bisa bicara saat ini. Jadi itu perlu diuji ya bagi yang sudah takut akan Tuhan tuh, karena dia akan menguji kita setiap saat seperti api yang pernah Bu Ana sampaikan di Korintus. Buat yang sekarang masih hambar mendengar kata-kata takut akan Tuhan, masih klise, masih belum sepenuhnya takut akan Tuhan, mari kita selesaikan masalah dan hubungan kita dengan Tuhan. Segera bergabung dengan komunitas positif. Mungkin kalau ada peserta yang belum bergabung dengan sebuah komunitas, please bergabung dengan komunitas positif untuk sama-sama belajar mengenai kebenaran dan isi hati Tuhan. Dan carilah air kehidupan yang dapat melegakan kekeringan jiwamu. Dan temukan harta sejati di dalam hidupmu. Jangan menunda sedikit pun atau sehari pun untuk kembali kepada Tuhan. Ayo buka pintu hati kita, karena Tuhan Yesus itu mengetuk terus, tinggal nunggu kita tuh buka pintu hati kita. Dan jangan keras hati untuk segera berbalik kepadanya. Kalau keras hati, yang rugi kita sendiri. Demikian Bu Ana dan Bapak Ibu atas sharing firman-Nya. Luar biasa loh pemahamannya dan penggaliannya. Saya sampai ternganga-nganga, terheran-heran. Keren loh.
Ya, keren. Bagi yang mengikuti hari ini yang disampaikan oleh Buming maupun disampaikan oleh Mbak Upi itu keren banget. Eh, Mungkin ada yang menyampaikan begini ya, eh, KKS itu terlalu keras pengajarannya, ya. Mungkin ada yang menyampaikan seperti itu. Saya nggak bisa ngikuti apa yang disampaikan di KKS karena terlalu tajam, terlalu keras. Tidak boleh kompromi sampai makanya yang namanya muridnya yang namanya Mbak Opi ini mau pakai uang taksi selisih 5 menit aja nggak berani. Itu yang disebut dengan mulai mengerti yang disebut kemurnian, ya. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu merasakan wah susah, engkau nanti di ujungnya, di akhirnya nanti akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena apa? Api Tuhan itu akan membakar yang tidak suci. Api Tuhan itu akan membakar sesuatu yang disebut kompromi, ya, atau menghalalkan segala cara atau menjadi tidak akurat. Nah, waktu kita tidak akurat sesuai firman Tuhan, nanti api itu akan membakar. Makanya yang sudah mulai mengikuti KKS, nggak apa-apa. Hari ini mungkin engkau mengalami yang nama dipotong kedaginganmu. Hari ini engkau mengalami yang namanya dikuliti sampai engkau masuk ke dalaman dengan Tuhan. Itu bagus supaya apa? Ketika api Tuhan datang, engkau makin murni, makin berkenan, dan siap dipakai, didemonstrasikan sebagai alatnya Tuhan di dunia yang sedang gelap ini. Tapi kalau Bapak Ibu masih kompromi, ya repot ya. Nanti akan sulit untuk menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, thank you ya Mbak Upi. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Mas Yosi dan Mika. Selanjutnya, Suci ya. Silakan, Suci. Shalom, keluarga kerajaan surga. Shalom. Yes, Shalom. mantap. Oke, malam ini kalau kita benar-benar merasakan Tuhan itu baik, semua harus ngomong Tuhan kita baik. Ayo Tuhan sama-sama kita kita ngomong baik. kita baik. Yes, amin. Tuhan kita baik sekali. Tuhan kita baik. Amin. Amin. Oke, ini sambaran api Tuhan. Keren, soalnya saya benar-benar ngalamin lawatan api Tuhan yang luar biasa. Di saat-saat saya itu benar-benar mau merendahkan hati, benar-benar mau mencari Tuhan, benar-benar mau mengenal Tuhan lebih dalam. Itu langsung lawatan api itu nyamber saya, sampai saya itu pengen baca firman, nggak ada habis-habisnya, nggak bisa tidur pula, itu betul-betul. Dan di waktu yang sama saya tanya ibu, oh waktunya sama gitu, pas ibu kan ada WhatsApp di kelompok kita ya, lawatan api Tuhan itu lagi bekerja, dan saya tersambar. Dan sampai-sampai saya merasakan hadirat Tuhan itu yang membuat saya itu keren banget, dan saya merasakan apa yang mau saya inginin lagi ya gitu. Saya nggak mau inginin apapun kecuali kehadirat Tuhan yang penuh dalam hidup saya. Sampai saya tuh diubahkan cara pikir saya, yang saya bilang, yang selama ini mungkin kita juga merasa gitu, aduh gue butuh nih pemulihan keuangan gue, gue butuh nih pemulihan kesehatan saya butuh nih pemulihan keluarga saya gitu loh. Yang kita cari, yang kita doakan cuman berkatnya Tuhan. Tapi saat lawatan api Tuhan, yang Ibu berarti mensucikan kita, pikiran kita, itu diubahkan menjadi sampai ini loh, gitu loh. Hadirat Tuhan gitu loh. Yang kita butuhkan hadirat Tuhan itu tuh udah yang sebenarnya yang tadi itu cuma hanya bonus. Tapi yang kita butuhkan hadirat Tuhan yang kuat, yang membuat kita tuh menjadi kuat menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Terobosan yang benar-benar Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan. Kita mau menerobos kesulitan kita bersama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dari kita.
satu, ayo anakku berjalan bersamaku. Bukan Tuhan mau hilangin masalah kita, tapi Tuhan mau kita betul-betul menerobos biar kita itu bisa menjadi alat demonstrasi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Orang mau lihat itu. Jadi kalau kita pengen Tuhan, ayo dong, kapan mau pulihin dong keluarga ini, Tuhan, pulihin dong keuangan ini, gitu. Itu berarti masih kondisinya kita hanya mau berkatnya Tuhan, tapi kita belum sampai mencapai mau mengenal Tuhan kita itu siapa gitu loh. Kan dibilang di firman Tuhan bilang berbahagialah orang yang menderita gitu, orang yang menderita karena dia akan merasakan kekuatan Tuhan ya, akan merasakan kemuliaan Tuhan hidup di dalam dia gitu loh. Oke, jadi pas malam-malam itu saya lanjut lagi, pas malam saya masih dilawat dan saya terus pengen di dalam Tuhan, terus saya mau masuk ke dalam Tuhan. Tiba-tiba intimidasi iblis. Walaupun kita walaupun ada di hadirat Tuhan, kita tetap di dunia yang kapan aja iblis itu nyerang. Jadi saat malam itu saya tiba-tiba iblis intimidasi permasalahan saya belum bisa ngomong, permasalahan saya Suci ini loh gitu. Suami kamu nih begini gitu loh. Akhirnya lalu langsung malam itu Tuhan langsung cepat ngomong, bernobuat. Akhirnya saya bilang bernobuat. Suami saya dipakai Tuhan luar biasa. Suami saya akan cinta Tuhan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Suami saya akan mengenal Tuhan yang lebih lagi. Dan di situ langsung ada damai sukacita Tuhan. Di situ ada damai sukacita Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15 di sini. Ini yang Tuhan sampaikan ya. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan di ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar, kadang-kadang kita minta sama doa sama Tuhan, tapi kita nggak yang ini loh, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu. Jadi iman kita itu nggak penuh, tapi iman kita setengah-setengah. Kita doa Tuhan, saya mau sembuh, misalnya gitu. Tapi kapan ya sembuhnya? Gimana ya caranya? Sebenarnya itu iman yang setengah-setengah. Tapi kita bisa nggak? Ya Bu Ana bilang kalau Bu Ana selalu doain. Setelah sembuh, kita sembuh. Bisa nggak kita imanin? Kita udah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Saat kita berdoa, kita itu benar-benar sudah memperoleh segala sesuatu itu. Nah itu. Lalu Nobuat di Yeskiel itu saya baca sampai gini. Firmannya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernobuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dan dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku
Tuhan yang menyatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya sampai renungin di Yeskiel, kok Tuhan selalu begini ya? Hai anak manusia, berfirmanlah. Hai anak manusia, bernubuatlah. Setiap coba deh kita baca Yeskiel, semua seperti itu. Kenapa? Tuhan suruh setiap Yeskiel itu suruh bernubuat. Artinya beriman. Kita harus beriman. Baru Tuhan menjalankan. Coba deh, kan semua Tuhan yang menjalankan. Bukan bukan anak manusia itu, tapi Tuhan yang menjalankan. Jadi di sini saya belajar banget di malam itu Tuhan suruh saya bernubuat. Oh, begitu ya. Jadi Tuhan mau kita ini kenyataannya sakit, kenyataannya susah, kenyataannya nggak ada duit, kenyataannya menderita. Tapi Tuhan mau kita itu bernubuat untuk hidup kita oleh firman-firmannya. Kalau kita masih di dalam kenyataan itu, berarti kita ya dibilang tadi, kita bukan ikut Tuhan, tapi kita ikut iblis yang mau menghancurkan kita lebih lagi. Tapi saat kita, Tuhan mau kita lihat kenyataan, karena kita masih tetap di dunia, masih masih kondisinya susah. Tapi Tuhan mau kita mau kemenangan, yaitu kita bernubuat, mau beriman. Baru Tuhan baru mengerjakan, dan kita akan memperoleh kemenangan itu. Jadi kita harus menang di atas kenyataan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang saya benar-benar belajar Tuhan itu di dalam lautan api Tuhan itu benar-benar kita harus menjadi pemenang. Kita harus bernubuat karena di firman Tuhan sudah suruh kita bernubuat. Dan dulu kan keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Kalau kita berani dan percaya berarti artinya kita menjalankan firman Tuhan, kita mau menjadi orang sungguh-sungguh pelaku firman gitu. Itu ada keberanian dan bahwa ia akan mengabulkan doa kita. Dan jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, jangan kita harus koreksi apa yang kita minta benar nggak sih kehendak Tuhan. Selalu kan Tuhan Yesus juga mengajarkan, jadilah kehendakmu ya Bapak saat di Taman Getsemani waktu dia mau disalibkan gitu loh, bukan kehendak kita tapi kehendakmu. Dan saat kita benar-benar merendahkan hati, kita menaruh doa kita jadi kehendak Bapak, kita nggak ada beban apapun gitu loh. Jadi saya merasakan permasalahan saya itu, kalau ditanya lagi rasanya apa, saya sudah tidak rasa apa-apa gitu loh. Saya merasa ada di yang benar gitu loh. Jadi kita itu benar-benar merasakan di bumi tapi di surga, di bumi tapi di surga. Yang artinya bumi ini banyak kesulitan, tapi saat kita merasa di surga, kita penuh sukacita hadapin masalah-masalah kita. Itu semua di bawah kita yang Ibu Ana bilang. Dan saya selalu bilang saya ingin mengalami yang Ibu Ana ngomong, yang firman Tuhan ngomong, saya ingin mengalami dan saya merasakan, dan ini yang saya rasakan gitu. Jadi masalah saya itu udah di apa ya di bawah ya. Jadi berkat yang terbesar dan doa yang cepat terkabulkan adalah saat kita meminta penyertaannya dan pengenalan lebih dalam kepadanya. Itu benar-benar ada sukacita, damai sejahtera yang nggak pernah dunia bisa berikan. Itu benar. Selama saya bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan, saya mencari damai sukacita, saya nggak dapat. Cuman hanya di dalam Tuhan saya dapat. Di Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Berarti kita juga bisa mengalahkan dunia. Saat kita sama Tuhan nyatu, saat kita memperoleh damai sejahtera, jadi kita udah nggak perlu takut apapun. Kuatkan hati setiap saat. Oke, saya mau ada satu lagu kita nyanyi bersama-sama, kita imanin. Ini yang saya rasakan supaya teman-teman pun juga rasakan sama-sama ya. Ya lagunya seperti ini. Kulihat hidupku
dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kesempatan yang baik dan mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi menjadi penyembah. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oke Bapak Ibu, jadi mari sama-sama kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di situ lawatan api Tuhan benar-benar menyabar hidup kita dan kita menjadi kuat menghadapi dunia yang gak baik ini gitu loh. Jadi benar-benar saya bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu keren, Tuhan itu ajaib. Jadi kalau rugi banget kalau kita itu nggak terhubung walaupun setitik, saya tuh nggak mau. Saya nggak mau. Jadi mungkin Bapak Ibu juga, ayo sama-sama kita merasakan api lawatan Tuhan, kita mendalam lagi mencari Tuhan. Benar-benar keren. Itu aja sih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat semuanya. Haleluya. Terima kasih ya, Suci. Terima kasih semuanya yang sudah share hari ini. Saya akan sampaikan sesuatu yang saya mencoba membuat segala sesuatu simple, ya. Saya mencoba membuat Bapak Ibu memahaminya dengan tidak pakai sulit. Saya mencoba untuk menyederhanakan, ya. Semua yang disampaikan tadi, semua yang disampaikan hari ini tadi, sebetulnya apabila kita sudah pada portal yang benar, kita ini tinggal jalan, karena portalnya udah benar. Yang menjadi masalah adalah ketika engkau, Bapak Ibu, salah masuk portal. Ya, salah masuk portal. Saya mau bikin ini sederhana. Saya nggak tahu bagaimana cara Bapak Ibu menangkapnya, tapi belajarlah untuk mengimajinasikan apa yang saya sampaikan ya, karena Tuhan itu selalu bicara kepada saya lewat gambar, lewat imajinasi ya, sehingga apa yang saya terima itu gampang gitu loh saya terapkan, ya. Hari-hari ini bukan masanya kita ini santai-santai dan tenang-tenang, ya. Meskipun keluarga mungkin kelihatannya baik-baik saja, ekonomi kelihatannya baik-baik saja, kesehatanmu kelihatannya baik-baik saja, tapi itu bukan hari-hari ini bukan waktunya kita untuk santai-santai. Engkau harus tetap berdoa, ya. Nah, doanya
tidak supaya semua permintaanmu dikabulkan, karena sebenarnya Tuhan sudah sediakan semuanya. Coba direnungkan. Kalau Bapak Ibu masuk di portal yang benar, hatimu sudah nggak sombong seperti yang disampaikan Mbak Opi tadi. Ada banyak orang yang sombong, tidak mau mengakui bahwa dirinya luka batin. Toh? Gitu? Ya kan? Ada begitu banyak orang yang punya yang namanya penjara di pikiran. Ya, punya kebenaran diri sendiri. Masih ada selubung hitam di kepalanya. Ya. Nah, itu berarti portalnya masih belum pas. Engkau baru kenal Tuhan kulit, tapi sudah heboh. Sudah baru kenal Tuhan kulitnya, tetapi sudah aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh dalam arti apa ya? Termasuk yang hari-hari ini sedang ramai di internet itu ya. Ya, ini saya sekali lagi mohon untuk keluarga kerajaan surga kita ini satu tubuh Kristus. Hati-hati dengan perkataan kita, baik itu terhadap teman kita sendiri atau hamba Tuhan atau satu gereja ya. Hati-hati, KKS tidak mau ikut-ikut ya. KKS tetap menjadi satu tubuh Kristus. Kami tidak peduli apakah engkau Kristen, apakah engkau Katolik, yang penting satu firman Tuhan. Kembali. Waktu portalmu sudah benar, engkau tinggal di dalam pintu gerbang. Apa sih portal? Tadi ada yang salah. Saya ngomongkan portal itu apa? Polisi tidur, bukan polisi tidur. Portal itu pintu gerbang. Ya, pintu gerbang. Kerajaan surga itu kan alam roh, ya kan? Nah, ini kita bicara tentang dimensi yang tidak kelihatan. Yang disampaikan oleh firman Tuhan itu kan juga dimensinya alam roh. Ya, saya, Bapak Ibu semua masuk di dalam pintu yang benar, yaitu engkau menyelaraskan seluruh hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau sedang masuk di portal yang benar. Waktu engkau masuk di portal yang benar, sesungguhnya semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Termasuk misalnya engkau sedang sakit, tidak merengek-rengek untuk disembuhkan karena kesembuhan itu sudah ada di situ. Tinggal engkau menemukan firman Tuhan yang mana. Misalnya lagi sakit, Yeremia 33 ayat 6. Matius 9 ayat 35, Markus 5 ayat 34. Pokoknya banyak sekali. Doanya bukan minta kesembuhan, tapi engkau jalan. Lihat saya. Doanya kalau engkau sakit ya, jangan sebentar-sebentar merengek-rengek minta kesembuhan. Pastikan bahwa engkau sudah masuk di portal yang benar. Apa? Engkau sudah mengampuni, enggak kepahitan, enggak ada kesombongan, enggak ada konflik. Pokoknya sudah ada di kabel yang benar, portal yang benar. Tinggal kalau engkau sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri sudah berfirman bahwa Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit apapun di dalam hidupku, bahwa oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, bahwa Tuhan tidak menimpakan sakit penyakit. Semua firman yang tentang kesembuhan engkau ucapkan itu engkau sedang bergerak menuju ke kebutuhanmu. Amin. Bisa ditangkap? Amin, Mungkin Bu. Amin. bisa. Nah, kenapa orang sakit tidak sembuh-sembuh? Kenapa orang sokat sakit, sokat sakit, sokat sakit? Portalmu jangan-jangan salah masuknya. Pintu. Portal itu pintu, bukan polisi tidur. Pintu. Ya. Jadi sekali lagi, saya akan membuat semuanya menjadi simpel, sederhana, mudah dipahami, mudah dikerjakan. Pastikan bahwa engkau masuk di dalam pintu yang benar. Ya.
tidak lagi komplain, tidak lagi marah-marah, tidak lagi menyakiti temannya, tidak lagi iri hati, ya. Beresi hatimu, maka engkau sedang berada di portal yang benar. Waktu engkau sakit, engkau tinggal melangkah mengambil kesembuhan itu. Waktu engkau punya masalah tentang keuangan, asal engkau sudah masuk di portal yang benar, engkau tinggal mengambil. Gimana caranya? Cari firman yang berhubungan dengan berkat. Efesus 1 ayat 3. Tuhan segala berkat sudah Tuhan sediakan di surga. Efesus 1 ayat 3. Yang belum paham-paham biar saya ulang-ulang terus ya. Karena kok sudah dijelasin berulang-ulang, tapi nggak paham-paham. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Waktu Bapak Ibu ketemu portal yang benar, portal itu menghubungkan antara duniamu ini dengan kerajaan surga. Bisa ditangkap? Waktu engkau berada di posisi yang benar, pijakanmu benar, masukmu di pintu yang benar, hatimu benar, ya, engkau sudah berada di tempat penyediaan Tuhan, tinggal ngambil, tapi harus ada yang namanya usahamu mengambil. Karena berkatnya itu di surga. Bagaimana caranya? Tuhan terima kasih. Efesus 1 ayat 3 berkata, segala berkat sudah engkau sediakan di surga. Karena engkau punya koneksi dengan surga, yaitu Roh Kudus yang engkau sediakan, tinggal di dalam kemah hatimu. Ya, dia berdiam di dalam engkau karena engkau tidak membiarkan roh-roh dunia yang gelap dan miskin tinggal di dalammu. Engkau tidak membiarkan roh kemarahan tinggal di dalammu, iri hati, konflik, curiga dengan temannya, curiga, marah. Itu berarti engkau sedang tidak menyediakan tanah hati yang bersih, tubuhmu tidak bersih, sehingga Roh Kudus yang merupakan koneksi engkau dengan kerajaan surga tidak bisa diam di dalammu. Maka engkau tidak punya koneksi dengan kerajaan surga. Portalmu salah. Itulah yang mengakibatkan hidupmu susah. Marah-marah terus dengan suaminya karena suaminya tidak memberikan uang belanja seperti yang dia mau. Kerjaannya suaminya cuma ngerokok, nonton handphone, baca koran, nggak mau bantuin, marah. Engkau sedang tidak menyediakan tubuhmu sebagai kemah Roh Kudus. Dan akibatnya engkau tidak punya koneksi dengan kerajaan surga. Karena membiarkan roh kemarahan, sakit hati tinggal di dalam hatimu, koneksimu dengan surga putus. Portal, pintu gerbang yang kau masuki salah. Akibatnya menderita, nggak ngalami apa yang sudah dijanjikan, yang sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Sampai di sini paham boten Bapak Ibu? Kalau paham kasih saya jempol yang paling manis. Paham, Bu. Oke. Jadi, masihkah Bapak Ibu berkeras dengan marah-marah, kecewa, sakit hati, komplain, sombong? Iya, memang bicara sama orang yang sombong itu memang rata-rata kita sering jadi hati-hati ya kalau ngomong dengan orang sombong, jangan sampai kita ini kejeglong dewe gitu loh, kepleset dewe gara-gara kita berhubungan dengan orang sombong. Itu kan kadang-kadang emosi jiwa. Jangan, sayang, nanti salah masuk portal lagi ya.
Sayang hubunganmu dengan Tuhan itu yang nomor satu tadi disampaikan oleh Mbak Opi. Hubungan kita nomor satu, harta kita nomor satu itu adalah koneksimu dengan kerajaan surga. Koneksimu dengan Bapamu di surga. Wes ora usah peduli lain-lainnya. Fokus aja sama firman, 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 firman. Pikiranmu isinya firman, kakimu melangkah-langkah sesuai firman, tidak usah tawar-tawaran dengan firman, itu engkau sedang masuk di portal yang benar. Hari ini engkau yang sedang sakit, kepalamu pusing, cenut-cenut, mahmu kambuh, dompetmu kosong, ayo bertobat. Tuhan ampuni aku, karena pikiranku ini kacau balau, tidak sesuai dengan firman. Kadang-kadang aku berapi-api, kadang-kadang aku nggak punya api. Ya, ayo. Ya, dan sesungguhnya ketika kita sudah masuk di portal yang benar, engkau tidak perlu berdoa untuk minta apa permintaanmu, doamu supaya permintaannya dikabulkan, tapi sesungguhnya bahwa Tuhan sudah menyediakan asal engkau berada di portal yang benar. Ya, jadi sekali lagi kalau engkau masih kepahitan, Bapak Ibu masih kepahitan, masih sombong, ketakutan, ya pastilah badanmu sakit. Karena portalnya salah, pintu masuknya salah. Nah, mari putuskan, jangan khawatir, jangan takut, putuskan engkau bergembira, putuskan engkau memiliki damai sejahtera, ya. Itu sesimpel itu. Hidup di dalam Tuhan. Pastikan bahwa engkau tinggal di dalam portal yang benar. Maka semua yang engkau butuhkan sesungguhnya tinggal mengambil. Caranya bagaimana? Bergeraklah menuju kepada apa yang kau butuhkan. Bukan meraung-raung minta diberkati, minta. Lu berkat itu sudah disediakan, kamu tinggal ngambil. Caranya ya apa? Ya kalau kamu tidak bekerja, ya tidak usah makan. Firman Tuhan berkata begitu kan. Nah, kalau kamu tidak bekerja, malas-malasan, sebentar tidur, sebentar malas-malas, cuma baca drakor, nonton drakor, nggak mengerjakan apa-apa, tidak bekerja, ya orang yang tidak bekerja, ya pasti miskin. Kan gitu. Itu pokoknya sesuai dengan firman Tuhan itu sudah dikerjakan. Ya, untuk selanjutnya, nanti misalnya aku sudah bekerja keras, tetapi kenapa kok hasilnya sedikit? Tenang saja. Tuhan sudah menyediakan yang namanya penyediaan. Mungkin lagi disimpan dulu. Untuk apa? Kesusahan di depanmu itu loh, supaya ketika engkau dapatkan uang banyak enggak boros. Betul enggak? Loh, ke depan itu akan ada kesusahan. Yang namanya resesi ekonomi, yang namanya goncangan-goncangan ke depan itu akan ada kesusahan. Kalau hari ini engkau sudah terbiasa dengan sedikit kesusahan yang di depan, engkau sudah biasa gitu. Setiap orang diberi sesuai dengan takaran masing-masing karena memang ada orang yang tidak bisa memberi, maksudnya ya dicekeli, apa ya digegem terus itu ya kekayaannya sehingga dia tidak berani menabur ya sesuai dengan apa yang dia miliki itu yang akan diberi Tuhan gitu ya. Engkau nabur sedikit ya menuai sedikit, engkau nabur banyak ya menuai banyak. Hukum tabur tuai yang seperti yang disampaikan oleh Buming tadi. Nah, sekarang kalau engkau posisi lagi susah, sepertinya semuanya serba sedikit, it's okay. Karena sedang dilatih masa kesusahan di depan, engkau sudah terbiasa. Masa kesusahan apa, Bu? Ya seperti semua yang sudah difirmankan di dalam kitab Wahyu. Kalau kita belajar di kitab Wahyu, yang besok KKS kita akan belajar ya, KKS besok ketemu di rumah saya di Jalan Tengger. Kita akan bahas itu ketika gulungan-gulungan kitab itu dibuka, ketika sangkakala itu dibuka, ditiupkan ya. Ada begitu banyak kesusahan-kesusahan KKS. Engkau sudah diajari untuk hidup menabur, untuk hidup tidak cuek, tetapi memperhatikan orang lain. Taburanmu itu engkau akan menuai di masa-masa susah nanti. Oke, jadi sekali lagi masuklah di portal yang benar.
Dan semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi silahkan dikerjakan, tidak hanya menjadi teori, tetapi sungguh-sungguh dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Yang sedang sakit, mulai praktek seperti yang saya sampaikan ya. Tinggal mengambil kesembuhan. Caranya minta ampun, terus aku percaya bilur-bilurmu menyembuhkan aku, kan gitu. Mulai praktek ya. Karena apa? Eh, Bapak Ibu sendiri nanti akan menolong orang-orang yang sedang sakit. Mungkin kalau saat ini engkau sedang sakit, tiba-tiba em, sudah lagi enak-enak, tiba-tiba sakit. Berarti engkau sedang disuruh praktek untuk mengalami yang nama kesembuhan supaya ketika nanti menghadapi orang yang sakit, Bapak Ibu menjadi menolong mereka, bisa menolong mereka. Karena Bapak Ibu sudah praktek. Oke? Ini KKS ini diajari semuanya dewasa, bukan anak-anak rohani. Ya, dewasa rohani bertumbuh. Bu, bagaimana ya Bu? Saya tuh sudah berdoa untuk berkat, tapi kenapa ya saya tidak mengalaminya? Enggak? Karena kan sekarang yang lagi em, menimpa banyak anak-anak Tuhan adalah masalah ekonomi. Nah, firman Tuhan berkata apa? Yang tidak bekerja tidak usah makan. 2 Tesalonika 3 ayat 11 sampai 12. Perbaiki gaya hidup sesuai dengan kondisi dompet, ya kan? Em, ada ayatnya apa? Cukupkan engkau dengan gajimu. Lah kalau gajinya cuma 1 juta terus foya-foya ya miskin lah orang itu ya kan. Terus orang yang malas itu di Amsal 12 ayat 27, Amsal 20 ayat 13, Amsal 12 ayat 24, Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Pelajari tentang kenapa kok aku menjadi miskin, tidak ada berkat. Nah, itu semuanya sudah ada di dalam firman. Ya. Sebetulnya hukum tabur tuai ini adalah salah satu dari 7 hukum universal yang pernah saya sampaikan waktu itu ya. Jadi ini berlaku bagi semua orang. Hukum tabur tuai itu bagi semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Engkau nabur kejahatan ya akan menuai hal-hal yang tidak baik. Ini hukum universal. Berlaku bagi semua. Ada Bu Maria Yanti. Maaf Bu, baru selesai muntah-muntah Bu. Ya Bu, Tadi di tutup kepalanya dipegang Bu, kepalanya dipegang. Bu, kepalanya dipegang Bu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut semua yang bukan dari Tuhan. Iya, semua portal yang salah, semua pintu yang salah, semua spirit yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Api Tuhan turun atasmu, atas Ibu Maria. Yang di dalam nama Yesus kesembuhan. Kesembuhan terima. Amin. Kesembuhan terima. Amin. Kesembuhan Amin. terima. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Kalau sudah kita tutup ya. Oke, yuk kita berdoa. Sudah jam 9 kurang 3 menit. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini kami melihat karyamu yang ajaib atas kehidupan anak-anakmu di KKS. Amin. Kami melihat Tuhan, apimu mulai menyambar kami semuanya. Dan Engkau sedang mengajarkan kami untuk naik, Amin. yaitu siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Dialah yang berhak untuk mendapatkan segala berkat yang dari Bapa di surga. Sesuai dengan Mazmur 24, Tuhan Kau sudah mengajari kami. Dan kami KKS mau Tuhan terus naik. Kami mau Tuhan bahwa kekayaan kami adalah Engkau saja. Semua yang kami miliki itu berasal daripada Engkau. Dan hidup kami ini hanya terkoneksi dengan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan banyak hal kepada anak-anak-Mu di KKS. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi kami menghancurkan, menyapu bersih semua spirit yang bukan dari Tuhan atas KKS. Semua spirit adu domba,
semua spirit kebencian, semua spirit ketidakpercayaan, semua spirit penyesat, kami sapu bersih, kami tolak atas KKS, atas kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, anak-anak kami, suami kami, istri kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak roh perpecahan, kami tolak roh penyesatan atas setiap kami di dalam nama Yesus. Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan melindungi kami, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu atas keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terus terkoneksi dengan ruang tahta, dan Engkau sendiri yang akan terus menjaga hidup kami. Dan kami seperti domba yang tinggal di dalam gerombolan, di mana Engkau sendiri menjadi gembala buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sendiri yang akan memberi jaminan buat KKS, seluruh anggota KKS. Tinggal di dalam perlindungan, tinggal di dalam kasih, tinggal di dalam pembedaan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari-hari ke depan kami percaya Tuhan bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, termasuk keluarga kami, anak-anak kami yang berada di jauh, keluarga kami yang sedang terpisah. Tuhan, Kau tahu, Engkau mengerti, Engkau yang akan pelihara kami semuanya aman dalam tangan. Terima berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.